Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan berat yang dihadapi oleh umat Islam dalam banyak hal. Umat Islam mengalami ketertinggalan dibanding umat lainnya. Bahkan negara yang penduduknya mayoritas muslim masih mengalami ketertinggalan baik bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Persoalan itu semua masih diperparah lagi oleh adanya berbagai konflik yang tidak mudah diselesaikan. Misalnya di Irak ya, di Yaman, di Sudan, di Libya ya, Suriah, Mesir, dan lain-lain. Sudah barang tentu penderitaan akibat konflik itu tidak bisa dibayangkan. Konflik atau bahkan perang dimaksud tidak saja membawa korban kematian dalam jumlah besar, cacat, kelaparan, tetapi rakyat yang masih hidup juga harus menanggung derita hingga tidak jelas kapan berakhir. Membangun kembali pemerintahan sosial, politik, dan pemerintahan ekonomi yang telah porak-poranda seperti di Irak, di Yaman, dan Libya misalnya adalah bukan pekerjaan mudah ya. Proses pembangunan kembali tersebut juga membutuhkan proses yang tidak mudah dilakukan. Konflik yang mengakibatkan penderitaan luar biasa di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tersebut ternyata belum menjadi pelajaran bagi umat Islam sendiri. Itu kenapa terlahir kembali. Yap, baru-baru ini kita melihat betapa sakitnya seorang bapak menjual es teh mencari nafkah untuk keluarganya, tapi diolok-olok dan dikatain goblok oleh seorang Gus Miftah di sebuah kajian agama. Gua yakin kalian yang nonton pasti langsung sakit hati juga kan. Nah, disinilah satu perkataan dari Gus Miftah menyakiti hati banyak orang. Bahkan dia ini sampai dihujat dan orang-orang memulai gerakan boikot ke Gus Miftah. Tapi jangan-jangan ini adalah rencana dari Uchiha Miftah. Sebenarnya Gus Miftah komentar Pak Nur tentang pencerahan semangat untuk menunjukkan keunggulan dan menang sendiri, belum mampu mengalahkan kebutuhan akan ketenangan ya, kedamaian, dan bahkan juga anjuran kitab suci dan hadis Nabi untuk membangun persatuan sesama muslim. Perbedaan mazhab katanya gitu ya, golongan atau aliran ya, misalnya antara Sunni dan Syiah gitu ya, Wahabi katanya yang disebut Wahabi katanya gitu ya, dan lain-lain, dijadikan alasan untuk saling bermusuhan gitu. Saya akan mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Bapak Presiden, manusia mengikut Quran dan Sunnah. Kemudian datang mazhab-mazhab ni memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut kaedah masing-masing. Artinya mazhab ialah benda baharu untuk memudahkan manusia memahami Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kalau kita kata wajib bermazhab, sebelum munculnya mazhab, mereka yang
Dulu-dulu tu macam mana? Dulu-dulu tu macam mana? Jadi soalan itu untuk kita berfikir. Mazhab ialah benda baharu. Jadi bila mazhab benda baharu yang digunakan kaedahnya untuk memudahkan orang memahami ilmu, maka manusia boleh memilih. Tak ada masalah. Sebab kalau dia ambil Rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda gitu ya. Ya, dan orang berbeda pendapat. Katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum yang sedemikian jelas bahwa perpecahan, permusuhan atau konflik di antara umat Islam ya selalu menjadi di antara umat Islam, selalu menjadi pintu masuk bagi orang luar ya untuk memperlemah dan memporak-porandakan keadaan. Kadang terasa aneh kebencian di antara mazhab, kelompok atau golongan di internal ya, di internal umat Islam terutama ya, di internal umat Islam sendiri melebihi terhadap agama lain. Sementara orang bisa melakukan kebersamaan di antara pemeluk agama yang berbeda, tetapi tidak mudah bersatu ya, dan apalagi bekerja sama di antara mereka yang golongan yang berlainan mazhab, aliran ya yang berbeda mazhab atau aliran golongan dalam agama yang sama. Kita merasa bingung dan aneh gitu ya. Dari sekian banyak bantuan materi yang diberikan kepada Pak Sun Haji, harusnya Pak Sun Haji ini sudah Tehmu oke ra? Lah iki saya oke Gus, gelem. Ya kono didol goblok. Astagfirullahalazim. Mengacu pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, sebenarnya tidak mudah memahami konflik dan atau perpecahan tersebut ya. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa antar umat manusia harus saling kenal, mengenal, dan juga bersatu ya. Diperkenalkan oleh Al-Quran bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama, menempati bumi yang sama, dan menjalani umur yang terbatas ya. Lebih dari itu ya, di antara sesama muslim hendaknya ya dipandang sebagai saudara, dan oleh karena itu seharusnya saling berbagi kasih sayang dan bertolong menolong. Bermusuhan di antara sesama muslim bukan merupakan perintah ya, dan apalagi bersumber dari ajaran Islam. Sebaliknya, Islam justru melarang saling bermusuhan. Oleh karena itu, memandang bahwa konflik atau permusuhan di antara umat Islam sendiri sebagai bagian dari upaya membela Islam ya. Kir jenggotnya, kumis ditebelin, ada yang seperti itu. Saya nggak tahu orang ini ya. Kalau kalian tahu tinggal komen di bawah. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari video pembuat atau pengedit pertama dari Miftah. Sulit sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Setelah ketemu nanti buk. Nanti kalau sudah ketemu hantam. Nanti kalau sudah ketemu robek. Apa yang memesan? Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Nggak ada yang salah. Bagi orang-orang berkumis memang nggak masalah itu teman-teman. Terus itu minuman sudah biasa, dia juga ikut ya. Itu kan sudah biasa. Dicaci maki di sini udah biasa. Jadi kan biasa kata kiai yang ada di samping Miftah itu kan biasa sudah. Miftah itu biasa, kata-kata goblok, kata-kata bajingan, lonte, udah biasa teman-teman. Memang udah kebiasaan dengan hati itu ya. Udah terbiasa dengan kata-kata kotor, buruk, busuk, sampah. Udah terbiasa. Padahal ada hadis jadi mana Miftah sendiri yang menyatakan seperti ini. Kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan.
Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Soal mulut pilihannya dua, berkatalah yang baik atau diam. Masih, Yokono didol goblok. Sudah membawakan hadis seperti itu, tapi kenapa? Adalah mungkin disebut kurang tepat ya. Sebaliknya, perpecahan dari konflik itu pasti memperlemah umat Islam. Pasti memperlemah umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri. Selain itu, tidak pernah ada konflik. Dan apalagi perang menghasilkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran. Konflik selalu melahirkan risiko berupa penderitaan dan kemunduran ya yang luar biasa gitu. Oleh karena itu, persoalan berat yang kini dihadapi oleh umat Islam adalah perpecahan itu. Manakala tidak segera diperoleh jalan kompromi untuk mempersatukannya, maka umat Islam akan semakin mundur, terbelakang, dan bahkan menghadapi ancaman atau resiko luar biasa besarnya. Perselisihan di antara umat Islam akan membuat mereka sendiri semakin menderita dan lemah. Karena dalang-dalangan tonton banyak orang di video lalu mengolok-olok Ustadz Khalid Basalamah. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkemu bocor. Ya gue rasa saya rasakan kowe bakal ngadon salah kowe. Kurang sabar yo kowe. Kalau misalnya kita bicarakan terlepas, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena kegaduhannya. Tapi kalau soal konten wayang itu urusan dalam, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda gitu ya. Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya dalam. Tuh, karena itu terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat. Katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada beliau selalu Ustadz, walaupun kita berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda itu sebenarnya susah. Santri saya itu saya minta ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan ajak umur saat walaupun saya berseberangan dengan saya dulu menghindari tonton itu karena pasti isinya cok-cokan, bajingan-bajingan. Karena memang sudah jadi bahasa sehari-hari, cok, bajingan, goblok, tasawuf teman-teman. Mereka mengaku belajar tasawuf, tapi outputnya cok-cokan, ya nggak ada tasawufnya. Jadi tak positif, pancing otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuh. Nasrun minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Gimana nih Panglima? Nampaknya kita akan tumbang. Nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kapten kapal, panglima perang, nakoda, kepala rumah tangga, dia mesti membangkitkan semangat untuk anggotanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bersama aku suka sekali dengan manfaat bisnis. Saya akan diampuni, saya akan masuk surga, saya akan berhasil, saya akan lulus, saya akan nikah, saya akan punya anak.
saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang pintar. Tapi sudah jangan kalian menceritakan. Oleh karena itu, cara terbaik dan menyelamatkan bagi semua adalah bersatu. Di antara yang merasa berbeda, hendaknya mengurangi sangkaan, ya. Tidak menganggap bahwa yang lain atau yang berbeda adalah salah, keliru, dan rendah. Manakala hal demikian itu bisa diselesaikan, umat Islam masih berpeluang semakin maju dan menjadi yang terbaik. Allahu a'lam. Memang si Gus Miftah ini parah mulutnya. Kebiasaan di lingkungannya, kebiasaan pergaulannya. Ya, di awal-awal dia itu sudah masa ceramah di gereja, ya, masa ceramah di tempat-tempat hiburan, ya. Mending yang nontonnya itu pada nutup aurat, ya. Lah ini udah ada yang lagi mabok, entah itu mungkin ada botol-botol minum, ya, pakai rok-rok mini segala macem, bajunya pendek-pendek, aurat kemana-mana, ya. Itu yang dilihat Gus, dan inilah hasilnya, ya, kebawa kemana-mana. Ente ini memang biasa di luar, ya, bukan luar biasa. Lah, tadi kan baru ceramah, ini udah nyalahin orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video